Penyaluran bantuan pangan non-tunai BPNT atau program kartu sembako sudah mulai disalurkan, sudah launching mulai hari ini Minggu 20 Februari tahun 2022 di beberapa daerah. Namun tidak semuanya hari ini, ada yang besok dan bertahap. Kira-kira sampai kapan ya? Dan kira-kira jadwalnya seperti apa? Cara ngambilnya seperti apa? Yang tidak lagi menggunakan kartu KKS di agen atau e-warung, dan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 juga rencana akan disalurkan mulai besok. Nah, kira-kira KPM PKH sudah mulai bisa mengecek saldonya besok atau tidak ya? Dan SP2D PKH tahap 1 tahun 2022 kira-kira kapan turunnya ke pendamping, dan siapa saja para KPM PKH yang dimungkinkan atau berpeluang besar untuk masuk ke SP2D PKH tahap 1 tahun 2022 ini. Simak terus video ini sampai akhir, nanti akan saya jelaskan dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait update pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang sudah mulai disalurkan hari ini Minggu 20 Februari tahun 2022. Kira-kira gimana ya teknis cara pengambilan bantuan BPNT yang tidak lagi menggunakan kartu KKS yang biasanya digesek di e-warung atau agen. Dan kemudian siapa saja KPM yang berpeluang akan masuk di SP2D PKH tahap 1 tahun 2022. Apakah besok mulai masuk saldonya dan bisa dicek bantuan atau saldo PKH-nya? Simak terus video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, dan sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, informasi yang pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, setelah saya memantau di grup-grup media sosial, ternyata ya sebagian besar sudah tahu informasi terkini terkait bagaimana pencairan BPNT yang saat ini berbeda dengan di tahun sebelumnya. Dan juga terkait mengenai kabar pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 yang tinggal menghitung hari saja. Nah ini dimungkinkan ya bisa saja mulai besok. Jadi karena suratnya sudah turun dari Kementerian Sosial. Nah, sebelumnya yang pertama yang akan kita bahas terkait mengenai bantuan BPNT. Bantuan BPNT untuk tahap 1, 2, 3 atau untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, ini langsung disalurkan 3 bulan sekaligus, yakni setiap bulannya itu Rp200.000. Jadi kalau untuk 3 bulan berarti Rp600.000. Di tahun ini, tahun 2022, yang mendapatkan BPNT atau KPM penerima BPNT itu totalnya ada 18,8 juta KPM. Nah, ini meliputi KPM PKH dan juga KPM PKH, meliputi KPM PKH dan juga KPM BPNT non-PKH. Namun juga ada sebagian KPM PKH yang tidak mendapatkan bantuan BPNT. Nah, ini bisa dicek melalui kalau yang valid itu di DTKS ya, Distrik NG Online itu ada statusnya. Biasanya kadang KPM tersebut hanya mendapatkan PKH dan PBI. Namun ada juga yang lengkap, dapat PKH, dapat PBI, dapat BPNT. Nah, di situ ya. Nah, kemudian bantuan BPNT di tahun ini, di awal tahun 2022 ini, penyalurannya berbeda dengan di tahun sebelumnya. Yang di tahun sebelumnya itu untuk penyaluran itu biasanya kan menggunakan kartu KKS. Jadi saldo BPNT biasanya diinjek, ditransfer ke kartu KKS
Dan saldonya tidak bisa diambil berbentuk uang, namun hanya bisa dibelanjakan di e-warung atau agen yang sudah ditunjuk oleh bank penyalur di daerahnya masing-masing. Dan nanti akan diberikan sembako senilai Rp200.000, biasanya berupa beras, telur, daging, buah-buahan, sayuran, seperti itu. Namun tahun ini, ini memang di akhir-akhir tahun kemarin itu ada yang sudah mulai disalurkan secara tunai. Dan saat ini, tahun 2022 awal ini, untuk semua daerah ini disalurkan secara tunai melalui PT POS. Cara pencairannya, nanti tidak menggunakan kartu KKS lagi. Jadi saldo bantuan BPNT tidak ditransfer ke kartu KKS. Namun PT POS berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Sosial, itu yang ada namanya, ada alamatnya, kemudian mungkin ada NIK-nya di situ. Itu yang dijadikan acuan untuk dikeluarkan sebuah surat pemberitahuan atau surat undangan yang ada logo PT POS, kemudian ada lambang Garuda, dan yang di samping ada logo Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di situ ada beberapa poin dalam surat tersebut. Dan surat tersebut dibuat atau diberikan kepada KPM BPNT yang mendapat BPNT. Kalau KPM yang biasanya dapat BPNT tapi tidak dapat surat tersebut, berarti ya tidak mendapatkan BPNT. Karena BPNT-nya sekarang itu mengacu pada surat yang dari PT POS tersebut. Seperti BST. Jadi pencairannya itu hampir sama dengan BST. Dikasih surat pemberitahuan atau surat undangan, selembar kertas. Kemudian di situ ada beberapa poin terkait uang Rp600.000 tersebut. Itu harus dibelanjakan dalam bentuk sembako nanti. Dan tidak boleh dibelanjakan untuk rokok ataupun minuman keras atau alkohol. Ini nggak boleh ya. Kemudian nanti untuk cara ngambilnya itu juga di dalam surat tersebut harus membawa KTP asli dan KK asli. Mungkin fotokopi juga bisa dibawa dan juga kartu KKS untuk jaga-jaga. Dan setelah nanti penyaluran itu nanti akan ada petugas tersendiri untuk memfoto rumah KPM yang sudah cair bantuannya. Jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi bantuan BPNT langsung diberikan dalam bentuk uang tunai. Cara mengambilnya hampir sama dengan BST. Ada yang melalui langsung datang ke kantor pos. Kalau sudah dapat surat tapi ya, kalau nggak dapat surat ya jangan langsung ujuk-ujuk langsung mendatangi kantor pos, Pak saya apakah dapat BPNT? Ini tidak betul ya, tidak dibenarkan. Jadi harus menunggu selembar surat undangan atau pemberitahuan atas nama KPM itu sendiri, nama dan alamat biasanya. Ada yang juga kantor pos mendatangi rumah KPM. Ini kemungkinan itu KPM yang lansia atau disabilitas yang mungkin tidak bisa hadir, misalnya diundang di balai desa atau mungkin ke kantor pos. Ini bisa saja petugas posnya mendatangi rumah KPM tersebut. Ada juga yang penyalurannya melalui titik-titik lokasi seperti balai desa ataupun kecamatan. Seperti itu ya. Kemudian ada juga yang mungkin ditempatkan di agen atau e-warung Himbara yang biasanya menyalurkan bantuan BPNT. Jadi di sini kalau ada e-warung atau agen yang sudah menyediakan sembako, kalau sudah dapat uang tunai, tapi tetap ya uangnya secara uang tunai, nanti bisa dibelanjakan di e-warung atau agen yang dijadikan tempat penyaluran bantuan BPNT secara tunai tadi. Itu ya Sobat YouTube. Jadi tetap dibelanjakan dalam bentuk sembako ya, dalam bentuk pangan, dalam bentuk pangan. Namanya juga bantuan pangan non tunai. Seperti itu. Kemudian untuk kabar PKH tahap 1 tahun 2022, yang cair nanti yang masuk SP2D itu adalah KPM PKH dengan mengacu di
data DTKS di tahap keempat kemarin. Jadi yang cair di tahap 4 kemarin, yang masih punya komponen dan statusnya masih layak, nah ini yang kemungkinan besar akan cair di tahap 1 tahun 2022 ini, yang namanya akan masuk di SP2D PKH tahap 1 tahun 2022 ini. Nah, tapi kalau tahap 4 kemarin walaupun sudah cair, tapi merasa sudah kaya, sudah mampu, karena kemarin kan para pendamping PKH sudah mengunjungi ke rumah KPM PKH masing-masing untuk memfoto rumahnya, menanyai keadaan ekonomi, seperti itu ya. Nah, itu kalau sudah ada yang ketahuan sudah kaya, sudah sejahtera, nah itu yang dimungkinkan tidak akan lagi mendapatkan bantuan PKH di tahap 1 ini. Dan juga mungkin ada yang sudah tidak punya komponen, nah itu juga tidak dapat PKH di tahap 1 ini. Namanya tidak masuk SP2D di tahap 1 ini. Nah itu ya. Dan mulai besok apakah sudah bisa dicek saldo PKH-nya? Nah, sampai saat ini, sampai malam ini kami dari pendamping belum mendapatkan SP2D. Jadi belum berani untuk atau belum bisa untuk mengabari KPM agar mengecek saldo bantuan PKH tahap 1. Jadi kalau kami sudah mendapatkan SP2D dan sudah jelas nama-nama siapa saja KPM PKH yang cair, baru di situ kami akan mengabari para KPM, bisa melalui ketua kelompok dan kemudian disebarkan ke anggota yang namanya sudah ada di SP2D. Jadi mohon bersabar untuk KPM PKH, jika besok belum turun SP2D-nya, mohon untuk tidak ngecek saldonya terlebih dahulu. Tetap tunggu informasi dari pendampingnya sampai pendamping mengabarkan ke KPM PKH-nya. Jadi langsung jangan ujuk-ujuk ke ATM atau ke agen untuk ngecek saldo ya. Nah, jika mungkin ada yang tiba-tiba besok sebelum SP2D turun ternyata saldo sudah masuk misalnya, nah ini harap konfirmasi dulu ke pendampingnya, bisa melalui ketua kelompok, agar nanti mungkin butuh dokumentasi juga para pendamping PKH ketika KPM menarik tunai atau mencairkan bantuannya atau saldo PKH yang masuk ke kartu KKS. Oke, demikian info dari saya, sampai jumpa. Oh iya, untuk BPNT ini nanti bertahap ya, sampai 14 hari. Jadi mulai minggu hari ini sampai 14 hari, itu terakhir kalau nggak salah tanggal 3 Maret. Nah, jadi harap bersabar bagi yang belum dapat surat undangan atau pemberitahuan dari kantor pos. Jadi waktunya masih panjang, sampai akhir Februari, terakhir sampai 3 Maret. Ya, jadi harap bersabar. Tunggu saja, kalau memang dapat ya tinggal menunggu waktu saja. Biar bersabar ya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.